Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah warghabahu wa naddabahu wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi jaa bihadhi syari'atil gharra man iqtada bihadih waqtafa bi asari lalan najah wal falah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa annal Allah subhanahu wa ta'ala wa nahnu fi fawzin wa sa'adatin wa najah. Amma ba'du. Hadaratil afadil, para bapak-bapak kiai, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Fakih, para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat, utamanya para rombongan pengantin putra si minang penganten kakung, panjenenganipun sinten ya Iqbal Lutfi bin Kiai Haji Dr. Manar Hujan. Kula wonten ing mriki atas nami keluarga sederek kawula Kiai Munib Marzuki memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah pada siang ini, pada pagi ini Allah memberi kenikmatan rahmat putri Kiai Munib Laili telah mendapatkan jodoh yang bukan main dalam hati saya, hati kami, suatu jodoh yang benar-benar menurut perintah dan menurut syariat, menurut tuntunan agama kita yang didatangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa rasa gembira, syukur, la farahu baqa wa innama farahu syukrin atas terselenggaranya perkawinan ini. Sebab perkawinan itu adalah kewajiban bagi seorang ayah untuk menata, untuk memperkawinkan putri-putrinya supaya mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh, yang perkawinan itu benar-benar perkawinan menurut fitrah asal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwa perkawinan ini adalah syariat yang pertama. Belum manusia diperintahkan sujud, belum diperintahkan apapun perintah, tapi lebih dahulu supaya benar-benar syariat kawin ini dijalankan. Manusia dihormati, Adam diciptakan oleh Allah. Pada waktu diciptakan itu sedikit pun tidak ada ayat yang menunjukkan betapa begitu penghargaan Allah kepada Adam. Tapi apa? Setelah Adam kawin dengan Hawa, baru itu Adam dihormati, diberi tahiyat oleh semua siapapun makhluk yang ada, seraya Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.
Pada waktu itu untuk mengabadikan benar-benar kawin ini fitrah asli, suatu kehormatan bagi manusia, Adam dengan Hawa duduk bersama-sama dengan kursi yang dikatakan manasoh. Manasoh itu apa? Kursi untuk kehormatan yang diwariskan ciptaan itu daripada dahulu manusia dihormati, yaitu kursi panjang. Oleh karena itu sampai para ulama mengatakan dalil yang utama binassil Quran wa nassil hadis, dari kata-kata manasoh. Manasoh kursi ingkang kangge ikram wa ijlal, la hunaka a'zam min dzalik. Sampai sekarang kursi-kursi itu dipasang, ada kursi panjang. Ini menunjukkan fitrah manusia. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dihormati, bahwa karena kawin ini fitrah, tidak ada di dunia ini yang sampai kita bawa ke surga kecuali perkawinan. Dan menurut ulama hanya 2 masuk surga itu yang dibawa utuh. 1 perkawinan, 2 iman kepada Allah. Al-iman billah wal nikah la ba'dahuma. Tidak ada yang masuk surga. Sembahyang habis, haji habis, sedekah habis, kullu a'mal semuanya inqita illa al-iman billah wal nikah. Hanya 2 ini. Oleh karena itu ulama itu walau berselisih, tetapi pokok pengamalan satu, tidak ada perselisihan. Apa itu perselisihan? Selain daripada iman, itu adalah amal. Amal itu masuk iman atau tidak? Ikhtilafal ulama. Fa inna minhum may yaqul bi anna al-iman la yazid wa la yanqus. Fa innal iman amrun qalbiyyun i'tiqadiyyun wal i'tiqad la yazid wa la yanqus. Tetapi ulama yang lain yang banyak adalah al-iman yazid wa yanqus. Li'annahu warada 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-iman yazid wa yanqus. Tetapi biar ada berselisih, tetapi enggak ada orang yang mengatakan bahwa amal itu akan dibawa ke surga. Semuanya adalah menambah amal yang menambah keimanan. Ada rangkaian dengan iman, ada hubungan dengan iman. Oleh karena itu iman ini menjadi pokok. Amal kadang-kadang menjadi berselisih. Kadang-kadang ulama mengatakan rubba amalin sholihin yu'aqibu syarran wa rubba amalin sayyi'in yu'aqibu khairan. Masih ada. Para saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini masalah amal. Oleh karena itu amal ini diterima oleh Allah apabila ada hubungan dengan iman, dan amal ini diterima apabila karena lillahi ta'ala. Ini sebab karena hanya 2 ini, al-imanu billah wan nikah. Oleh karena itu di dalam satu hadis bahwa nikah ini karena dibawa ke surga sampai apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-talaqu yahtazzu bil 'arsy. Tolak itu mengguncangkan aras. Karena apa? Surga itu ada di atas aras. Oleh karena itu perkawinan ini maha penting sekali. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika datang menghadap kepada beliau Dihya al-Kalbi, sahabat yang sering kerap kali diutus menjadi delegasi Nabi ke negara-negara manca. Di antara yang dikunjungi Dihya al-Kalbi itu adalah negara Yahudi yang kelompok besar Khaybar. Dihya al-Kalbi masyhur dalam sejarah bahwa huwa ahsanun nas wa ajmalun annas wajhan, sehingga siapapun menghadap Dihya akan tertarik.
Oleh karena itu dipilihlah Dihya ini menjadi delegasi kemana-mana di antara ke para orang Yahudi. Dihya tahu bahwa orang Yahudi sekian banyak itu yang paling cantik adalah Sofia, sehingga menahan diri ma atazawwad hatta atazawwaja Sofia. Ini kata Dihya. Beliau menghadap kepada Nabi, faqal in fatahta Khaybar ya Rasulullah fa'atini Sofia. Kalau Nabi besar nanti bisa membuka Khaybar, menguasai Khaybar, Sofia berikan aku. Apa kata Nabi? Sekehendakmu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini kata Nabi. Setelah Khaybar itu dikuasai oleh Nabi, sekali lagi Dihya mengadu Nabi, anasita ya Rasulullah ma wa'adtini. Kata Nabi, wallahi ma nasitu. Qala ama aqulu ya Rasulullah in idza fatahta Khaybar fa'atini Sofia. Qala khudha. Khaybar sudah dibuka, sekarang saya minta Sofia. Boleh, ente bapak. Tapi apa? Setelah Dihya mencari Khaybar, sudah sampai di hadapan Khaybar, di hadapan Sofia, datang wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofiyatu ma tahallat illa laka ya Rasul Muhammad. Sofia itu tidak halal kecuali kepadamu. Ditanya oleh Nabi, "Limana?" "Marli anna Sofia min waladi Harun. Wa inna Sofia kullu nabiyyin min anbiya'i bani lau khazan fiha." Sebab Sofia itu adalah putra Harun, dan Sofia itu banyak nabi-nabi, semuanya andil bagian menjadi orang-orang tua Sofia. Oleh karena itu, la takhillu Sofia illa laka. Tidak halal. Kata Nabi, ya Dihya Sofia tuli ma halat laka wa inna ma ahallaha li faqat. Hanya Sofia untuk. Nah ini akhirnya Sofia menjadi ekstrim. Sebab apa? Sebab Sofia ini keturunan nabi-nabi. Jadi satu Sofia menjadi satu catatan Bani Israel. Dua Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam tidak pernah perkawinan kecuali perkawinan yang baik, dan tidak pernah Abdullah bin Salam melaksanakan perkawinan kecuali dengan para ulama-ulama. Indahnya Abdullah bin Salam ini, semua orang Yahudi masuk Islam, ada sebagian karena berkah Abdullah bin Salam. Ini kesemuanya pernikahan itu dari pokok pangkal kebaikan, kebaikan, dan menjadi modal dasar manusia untuk menurut asal fitrah. Oleh karena itu dalam kata syair, ala inna khubsal ma'i khubsu turabihi kama anna khubsal qawmi khubsul manabih. Tahu bahwasanya air itu suci, mensucikan, dan tidak ada air itu sedikit pun keburukan. Tapi apa sebabnya air itu kadang-kadang menjadi air buruk? Jadi bibit atau apa sebab demam, berdarah dan lain-lainnya, itu sebab campuran debunya ini, campuran lemahnya tanahnya ini. Sebagai manusia itu baik asalnya, tetapi apa manusia jadi menjadi manusia yang amoral dan macam-macam, itu tergantung khubsul manabih. Oleh karena itu sekali lagi saya pada hari ini bergembira sekali atas nama Kiai Munib bin Kiai Marzuki. Apa sebab saya ditunjuk? Sebab Gus Munib itu ngajinya sama dengan anak saya yang pertama. Itu gembiranya Kiai Marzuki dengan saya sampai di Mekah, sampai ada peristiwa yang lain-lain itu tertimpa dua-dua, sampai saya perlukan ada nasihat yang ini dan ada teguran yang ini, saya datang di sini, saya menghendaki supaya perkawinan ini benar-benar perkawinan sebagai asal fitrah jenjang manusia untuk menuju kepada kemuliaannya. Oleh karena itu saya mengharap perkawinan ini supaya benar-benar jangan hanya perkawinan karena di dunia saja, tetapi lebih penting di dunia dan
akhirat. Akhirat lebih penting. Sebab akhirat ini harus kawin. Harus kawin. Sebab akhirat itu orang masuk surga bukan sebagai pembentuk mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah saja. Tapi benar-benar surga itu berjenjang manusia menjadi maharaja. Sebab surga itu paling enggak dalam hadits Bukhari kamasali ad-dunya wa asyri amsalihha. Seorang surga itu paling minimal sama dengan dunia seisinya lipat kali 10. Sehingga siapa yang masuk surga? Maharaja. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau lihat di sana tidak ada kecuali kenikmatan dan kerajaan yang besar, seorang menjadi penghuni surga, seorang menjadi maharaja. Oleh karena itu ini yang maha penting permaisuri ini. Jadi ada orang masuk surga tanpa mempunyai istri, tidak ada istri, itu namanya ada raja tanpa permaisuri. Itu aibun azim, aib yang besar. Oleh karena itu tidak ada nabi yang tidak kawin. Sampai Nabi Yahya itu kata Imam Ghazali kawin. Jadi kadang-kadang setengah ulama mengatakan Yahya enggak kawin sebab wahasuran wa nabiyyan minas salihin. Hasur itu maknanya wis gak iso setrume blas. Iku Yahya. Tapi entah begitu kawin. Jangan dihalu enggak kawin. Sebab mempersiapkan nanti di surga tanpa ada istri sama dengan maharaja tanpa ada permaisuri. Kalau dikatakan di sana ada bidadari, bidadari itu kayak snack saja. Jadi seorang yang tidak kawin besok di surga makan snack terus-terusan kau. Tidak pernah makan besar. Ini oleh karena itu kasihan ada Nabi satu kok belum kawin. Namanya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu belum kawin. Nanti kalau di surga kelontang-kelantung kata orang saya. Oleh karena itu diturunkan lagi di dunia ini biar kawin. Kasihan Nabi gak kawin. Oleh karena itu kiai-kiai harus kawin. Jadi kalau ada kiai gak kawin ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi entah begitu Allah itu ada istisna. Istisna itu ada. Siapa? Semua kiai kawin, tapi ada yang gak kawin. Siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu gak kawin. Tapi karena apa? Karena Imam Nawawi itu sangat dekat kepada Allah. Sehingga cukup iman itu saja untuk nanti bekal wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itu perkawinan ini unik. Unik itu artinya ya enggak karu-karuan itu. Saya yang sudah coba-coba itu enggak karu-karuan. Enggak ada yang pas, itu enggak ada. Di pas-pasno yang paling bisa. Wong Nabi itu istrinya 9. Itu mestinya kesemuanya akan rukun-rukun, tapi enggak, ada kelompok. Kelompok istrinya Nabi itu imma kepada Sayyidah Aisyah wa imma kepada Sayyidah apa? Sofia. Sofia yang bagian rewel-rewel, Aisyah yang bagian nurut-nurut. Jadi ada yang nurut, ada yang rewel. Oleh karena itu kalau kawin harus mau resiko, ada yang bagian rewel, ada yang bagian apa? Nurutan. Yang bagian nurutan ini enak. Tapi biasanya yang nurutan itu rezekinya rada kurang. Itu semarahi banget. Itu mesti ada. Jadi mesti ada saja itu. Nurut. Neng ora patek ngrezekeni. Neng rewel sithik-sithik rezekine berlimpah-limpah ngono ya. Itu sulit. Di dunia itu sulit. Jadi oleh karena itu Nabi sendiri enggak tahan kepada Sofia itu sebab rewelnya. Sofia itu putra Sayyidina Umar. Jadi mewaris dari Sayyidina Umar masalah kekerasan. Sampai sebelum dikawin Nabi ditawarkan kepada Sayyidina Utsman. Kata Utsman, saya tidak bisa Utsman, saya tidak bisa kawin dengan putrimu, tidak bisa. Apa sebabnya? Sebab saya ini masyhur, sebab saya ini bagaimana? Saya ini bagaimana yang dimaksudkan bahwa saya ini mesti menunggu putri Nabi yang kedua ini.
Jadi kalau saya ini yang satu meninggal, ini mungkin saya itu akan dikawinkan putri yang kedua. Sebab Utsman itu dzin nurain wal hijratain. Kemudian setelah Utsman datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar menolak keras. Itu mangkele Sayyidina Umar, sehingga terjadi permusuhan antara Umar dengan Abu Bakar. Dipisah oleh Nabi, ya Utsman, ya Umar, saya tazawwaj bintaka man huwa khairun min Abi Bakar, wa yatazawwaju Utsman man huwa khairun min bintik. Utsman bakal kawin orang yang lebih baik daripada putrimu, dan putrimu akan dikawin oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar. Bunga rasanya sinten Sayyidina Umar, sehingga berseri-seri wajahnya. Umar datang kepada Abu Bakar, mencium tangan Abu Bakar, minta maaf. Akhirnya Kanjeng Nabi mengkawinkan putrinya kepada Utsman kedua kali, dan Abu Bakar Sayyidah Sofia dikawin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didudukan istri yang nomor dua, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Ini Aisyah Hafsah. Oleh karena itu di sini ini unik. Apa itu? Lama Nabi ngempet. Iya bener Abu Bakar. Wis ora ono bener kaya Abu Bakar. Pancen ora ono wong sing paling rewel kaya Sayyidah Hafsah. Akhirnya akan ditalak oleh Nabi. Baru menginginkan tok datang Jibril, la tutallik Sofiyah. Jangan kau talak Sofiyah, fa innaha sawwamatun qawwamah. Sofiyah Hafsah itu orang yang ahli puasa, ahli melek dalu. Nek wis ana nabi gak kuat ngempet wong sing kaya ngono, sapa umate sing kuat ngempet kan iki. Niki satu ajaran. Jadi nek tiba kok rewel laili ya supaya bisa ngempet sinten iki Iqbal. Mungkin rewel itu ya mungkin, tapi rewel sing nggawa rezeki iki. Oleh karena itu inilah perkawinan supaya ditahan-tahan. Kalau bisa jangan sampai tengah jalan pedot. Kalau bisa sampai dibawa ke akhirat. Wong ning donya nek mawon wong sing gede kok gak kawin, rusak. Kula pernah tuh jadi anggota MPR, milih Pak Harto. Putin sudah meninggal, apa tidak lama. Jadi bahaya Indonesia ini karena memilih presiden yang tidak ada apa permaisuri. Nah ini insya Allah Iqbal ini akan jenjang menjadi doktor dan terus nanti menjadi doktor, alim, menjadi dapat istri, turunan para kiai, dan disaksikan perkawinan ini dengan para kiai-kiai, sehingga nanti insya Allah akan datang sesuatu nikmat Allah di dunia wal akhirah. Sekian, mari kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا بفرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء، وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة، وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا، وألف بينهما كما ألفت بين موسى وفرعون. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدتنا سيدة خديجة الكبرى، وكما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة الخميرة. ألف بينهما ألفة دائمة، وبارك لهما وبارك عليهما، وسع لهما الأرزاق، وحسن لهما الأخلاق، وحسن لهما يا الله الوفاق، وعذوا من الشرك والشك والنفاق. يا الله يا الله يا الله يا الله.
وأدخلهما الجنة مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وما ذلك منك إلا إحسانا وتوفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.